Selamat datang di mata kuliah bersama referensial biasa. Pada video ini kita akan melanjutkan topik pembahasannya, yaitu tentang PD order 1 ya, sama diferensial order 1 yang variabelnya dapat dipisahkan ya. Istilahnya PD yang terpisah istilahnya. Makanya terpisah itu variabelnya, bukan persamaannya terpisah-pisah, tapi variabelnya dapat dipisahkan. Lebih tepatnya gitu ya. Tapi karena istilah maka kita bersingkat, kita sebut aja PD terpisah ya. PD yang dapat dipisahkan terlalu panjang, karena aslinya dulunya adalah separable equation ya. Oke. Di sini setelah Anda belajar topik PD linear 1 kemarin ya, di video sebelumnya, kita kembali ke bentuk umum PD order 1, yaitu dy dx sama dengan ini ya, fxy. Nah, bentuk lain PD order 1 itu seperti ini ya, mxy plus nxy dx. Boleh seperti ini ya. Nah, kalau bentuk yang atas ini ya, ini juga dapat saya pandang sebagai bentuk ini juga nah, dari ini kan dapat saya tulis min fxy plus dy per dx sama dengan 0 ya kan. Nah, ini kan sama dengan m nya. Oke, sedangkan yang satunya itu 1 kali dx ya. Ini adalah, nah ini sama dengan ini. Nah, gitu ya. Nantinya bisa nyatakan dalam m, fungsi m dalam xy tambah n dalam xy kali dx ya, bentuk lain dari PD order 1. Jadi ini ya. Nah, bentuk ini, kita kenalan bentuk ini sekarang. Nah, bagaimana, apa yang dimaksud dengan PD separable itu, PD yang terpisah tadi itu, apabila yaitu ya, m-nya itu ini fungsi dalam x saja, n-nya itu fungsi dalam y saja, jadilah ini gitu loh. Nah, ini PD terpisah ya. Nah, kalau seperti ini bentuknya, kan kita tinggal mengintegral begini saja, selesai. mx dx apa hasilnya, mny dy apa hasilnya, selesai. Itulah solusinya dari PD yang terpisah tadi itu. Nah, cuman bentuknya nanti tidak seperti, solusinya tidak seperti yang kita harapkan ketika menyatakan PD linear order 1 yang bentuknya adalah di y absen plus pt y plus gt sama dengan gt gitu kan ya. Kalau PD seperti ini, selalu kita dapatkan solusinya y sama dengan fungsi dalam t gitu kan, benda x ya, plus konstanta, bukan gini, di sini ya, dan konstanta nggak ada plus gitu ya. Ini plus gitu misalnya. Lalu bentuknya dapat nyatakan dengan ft t c gitu ya, ada c nya. Nah, gini, artinya bentuknya eksplisit y sama dengan, tapi di sini tidak selalu kita bisa tentukan y sama dengan, tapi nggak apa-apa ya. Kita tidak disyaratkan solusi PD itu selalu eksplisit, bisa implisit nanti. Yang seringkali malah implisit nanti, tidak mudah dieksplisitkan y sama dengan fungsi dalam variabel bebasnya. Jadi contoh ini ya, contoh ini kita ke whiteboard saja ya. Di contoh ini,
Saya diminta untuk menyelesaikan PD ini. Nah, ini dapat saya tulis ulang menjadi pakai perkalian silang ya. Y kuadrat min 1 sama dengan X kuadrat ini dx. Nah, ini kan sudah terpisah. Oh, sorry. Mana dy-nya? Oh, di sini. Nah, gitu. Biar rapi ya. Nah, gini. Nah, ini kan tinggal diintegralkan saja dua ruasnya. Ya, diintegralkan saja. Kalau mau langsung bisa atau satu bisa, ya langsung aja ya. Nah, udah advance ini, jadi ini berarti kan kalau ini diintegralkan, ini juga integralkan ya. Hasilnya adalah sepertiga Y pangkat 3, mudah kan? Min Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 plus X plus C. Jangan lupa selalu ada C-nya. Nah, ini kan kita nggak bisa menyatakan apa Y sama dengan U pangkat 3 ya. Tapi ini ada solusi ya. Tentunya implisit ini bisa digambar kalau dimempel pakai implicit plot misalnya ya. Itu contoh pertama ya. Jadi slide ini ya, slide ini itu tadi kan saya hitungkan tadi ini. Nah, ini gambarnya. Gambar ini kalau pakai gambar fungsi seperti ini ya dipakai perintah implicit plot saja pada Maple ya, itu jadi gambar ya. Contoh kedua sama ya, jadi di silang lagi tadi ya, lagi hasilnya kayak tadi Y di setengah Y kuadrat ya, min 1 di min Y kali 2 ya, ini seperti ini. Nah, untuk kasus ini saya bisa menyatakan secara eksplisit. Kenapa? Karena kebetulan, ini kebetulan saja, tidak selalu kan seperti ini. Y-nya itu fungsi kuadrat, sehingga saya bisa menggunakan rumus ABC. Ini kan sama dengan aplikasinya ya, Y kuadrat min 2Y min X pangkat 3 plus 2X pangkat 2 plus 2X plus C sama dengan 0 gitu. Ini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 2, C-nya ya min sabrek-abrek gitu, ya kan? Terus ABC ketemu, ini kan min B plus minus akar B kuadrat AC per 2A. Ya udah ini. Nah, tapi ini kan bukan fungsi, kan ada dua cabang plus dan minus, ya kan? Dan gambarnya kita satu persatu, plus seperti apa, minus seperti apa gitu. Itu bukan fungsi, tapi kalau satu persatu fungsi memang. Oke? Nah, ini ya. Nah, ini harus hati-hati ya. Ketika kita menggunakan nilai awal Y sama dengan 0 min 1, X-nya 0, Y-nya min 1 ya. Ketemu YC-nya 3 ya. Nah, gambar dari ini itu adalah gambar yang bawah ini. Nah, ini. Nah, itu saya bilang tadi fungsi plus minus tadi itu.
Nyata ini menerapkan minus saja. Nah, tidak mengcover semuanya. Itu kelemahannya kalau kita memaksa untuk eksplisitkan. Dan tergambarnya sebagian saja, karena itu plus minus tadi itu. Kalau gambar implicit plot ya, ini bisa gambar ini juga. Itu yang cabang atas juga gambar. Tapi nggak masalah ya. Jadi tidak wajib mengimplisitkan. Apalagi pangkat 3 tadi nggak mungkin Anda. Jadi tidak perlu repot-repot mengeksplisitkan kalau ketemu PD-nya, solusinya adalah implisit. Baik untuk yang PD apa ini terpisah ini atau PD berikutnya itu kebanyakan implisit nantinya. Oke. Nah ini yang tadi plus tadi ya. Ini yang bagian plus tadi yang minus dan bawah yang hitam itu ya. Ini yang hitam ini. Nah yang ini. Sedangkan yang ini yang plus. Nah ini. Dengan nilai awal yang beda ya saja karena ada dua fungsi tadi itu. Oke. Contoh kedua kita terapkan nilai awal ya. Jadi kita sudah hitung tadi itu. Nah ini harus kita batasi juga domain dari penyelesaian itu ya Pak. Penyelesaiannya itu dibatasi sampai sini aja, negatif 2 sampai hingga dari sini, dari kondisi persamaan ini ya. Kita nggak boleh ambil x kurang dari negatif 2, dipilihnya negatif 2 nggak bisa dikerjakan karena berubah bilangannya di aksennya tadi 0 ya kan. Itu harus hati-hati ketika menemukan solusi seperti ini karena ini ada integral apa itu tangannya vertikal begini kan di sini itu ya. Harus hati-hati menentukan domain dari penyelesaiannya ya. Karena dari ekspresinya itu akar, mau nggak mau kalau ini difaktorkan jadi begini ya, dimana ada batasan bahwa x-nya nggak boleh kurang dari negatif 2 ya. Jadi sekali lagi untuk mencari PD ini ya tidak wajib mengeksplisitkan solusi. Di kasus 3 ini ya jelas-jelas ya, ini karena sulitnya mengeksplisitkan solusi ya, jelas-jelas diminta solusi implisit di sini karena nanti hasilnya sulit untuk dieksplisitkan ya. Jadi dari awal saya katakan tidak wajib dieksplisitkan ya. Jadi kita coba selesaikan contoh 3 ini ya. Y aksen sama dengan y cos x per 1 plus y 3 plus 3y pangkat 3. Ingat y aksen sama dengan dy per dx ya. Nah gini kan. Nah itu saja. Ini ke pengalikan dengan dy berarti kan 1 plus 3y kali dy. Y ini dibagi jadi pembagi ya. Ini dy. Kemudian cos dx-nya ke ini dy cos x dx. Kita uraikan masing-masing seper y dan 3y kuadrat gitu kan. Integral ini. Nah, integralnya mudah. Ya udah, ini mau diapakan? Tidak mungkin lagi kita eksplisitkan y sama dengan ini ya. Nah, ini makanya solusinya, ini solusinya udah implisit ini udah. Tidak bisa nyatakan eksplisit y sebagai fungsi x lagi. Tapi di sini kita masih bisa mengaplikasikan nilai awalnya untuk mencari nilai c-nya ya. Jadi kalau ini solusi umumnya, penyelesaian umumnya ya, ini penyelesaian umum ya, general solution ya. Nah, kemudian nilai ini nanti ln y-nya kan 1 kan ya, 1
plus 1 pangkat 3 gitu kan. Sin X, X-nya kan 0, 0 plus C. Nah, tinggal C-nya berapa sekarang? Ini kan 0. 1,3 1. Ya. Ini 0. Nah, ketemulah C. C sama dengan 1. Jadinya solusi dari masalah nilai awal itu adalah ini. Nah, ln Y, nilai mutlaknya hilang karena Y-nya 1 positif, kan nilai mutlaknya 1 kan 1. Y plus Y pangkat 3 sin X plus 1. Ya. Nah, ini baru bisa kita plot, meskipun plotnya secara implisit, tidak bisa eksplisit. Jadi pakai di Maple ada perintah implicit plot. Ya, jadi di sini gambar yang hitam inilah solusinya. Kita ngeplot ini. Bisa Anda cek di situ. Grafik yang hitam ini melalui 0,1. 0,1 itu ini. Gradiennya dari sini kan. Y aksennya. Y-nya 1. Cos 0. X-nya 0 tau itu. 1 plus Y-nya 1. Berarti kan 1 kali 1 per 2. Ini setengah. Gradiennya setengah ini. Ya, ini gradien setengah. Di titik 1,0. Ya. Nah, itu yang biru bagaimana ya? Titik awal yang lainnya. Ya. Ini awal yang lainnya. Begitu kira-kira untuk topik ini ya, masalah PD linear, PD terpisah tadi ya. Ini beberapa contoh yang bisa kerjakan ya. Silakan dicoba dan dicatat apabila ada masalah, kemudian kita diskusikan di pertemuan sinkronus ya di web. Oke, sekian untuk video ini. Selamat belajar.